Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share. Buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 856-860. Setelah perban sederhana, Guchen mendorong kakinya menjauh tanpa nostalgia. Oke. Sedangkan untuk goresan di wajahmu, kembali dulu ke rumahku dan bersihkan dengan salep yang kubuat. Itu tidak akan menjadi masalah besar. Saat dia mengatakan ini, dia mengembalikan kotak obat dan berkata dengan senyum tipis, "Tapi ngomong-ngomong, Nona Bai, bukankah Anda membawa pelindung pribadi saat keluar? Dunia tidak damai sekarang, tidak semua orang seserius saya." Zhang Bao, yang mengemudi di depan, tanpa sadar tertawa saat mendengar ini. Tapi dia dengan cepat terbatuk untuk menutupi rasa malunya. Menanyakan pertanyaan ini, wajah Bai Ruyu sedikit berubah. Dia telah membawa cukup banyak penjaga ketika dia keluar. Masalah keamanan ditugaskan secara pribadi oleh kakeknya ketika dia keluar. Sepertiga dari elit keluarga. Mereka semua mati. Guchen akhirnya membuang ekspresi main-mainnya, dan hanya menghela nafas dan berkata, persekutuan Brahma ini telah cukup aktif di wilayah pesisir dalam beberapa tahun terakhir. Ada pendukung di sini. Jika kamu membunuh mereka selama ini, aku khawatir itu akan mempengaruhi kepentingan beberapa keluarga. Bai Ruyu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, meski tidak diucapkan secara gamblang, namun dengan jelas ia mengutarakan maksudnya. Jika tidak ada latar belakang yang kuat untuk mendukung masyarakat Brahma, mustahil mereka bisa memasuki wilayah pesisir sesuka hati. Apalagi, banyaknya pengungsi tak dikenal, atau banyaknya pengungsi yang datang dari satu tempat, seharusnya pihak bea cukai sudah waspada sejak lama. Tapi Guchen tidak mendengar apa-apa sama sekali, yang berarti ada keluarga yang menutupi mereka. Terlebih lagi, kekuatan keluarga ini sangat kuat, dan dapat mencakup beberapa area untuk memberi mereka lampu hijau untuk masuk. Namun, jika Bai Ruyu tidak menganggukkan kepalanya untuk menyetujui masalah di selatan, pada dasarnya itu akan sulit untuk berbisnis di tempat ini. Ini menunjukkan bahwa keluarga yang melindungi mereka bukan dari selatan. Wilayah utara juga tidak mungkin. Jika para pengungsi luar negeri ini ingin memasuki kerajaan Xia, mereka tidak perlu berputar-putar untuk masuk dari utara. Bukankah pesta tahu menjadi harga daging? Oleh karena itu, kemungkinan besar keluarga yang memberikan perlindungan bagi masyarakat Brahma ada di ibu kota kekaisaran. Beberapa orang takut dunia tidak akan berada dalam kekacauan. Di sini, di selatan, saya harap Anda tetap berpegang pada prinsip Anda. Jika Jiangsu jatuh, kota-kota di sekitarnya akan segera terpengaruh. Zona ekonomi pertama yang mengalami reaksi berantai adalah Yuzhou. Diikuti dengan ke wilayah Liangnu. Begitu hal semacam itu memasuki kerajaan Xia, konsekuensinya mungkin menjadi bencana. Ini mungkin tidak berdampak banyak dalam 1 atau 2 tahun, tapi pasti akan sangat melemahkan kekuatan keseluruhan dalam 10 atau 20 tahun. Bai Ruyu juga mengerutkan kening dan berkata dalam-dalam. Visinya masih relatif jangka panjang. Mungkin orang-orang yang berkuasa berpikir bahwa mereka dapat menghasilkan uang untuk saat ini, tetapi dia tahu bahwa setelah beberapa hal mengakar kuat di sumsum tulangnya, seiring berjalannya waktu, hal itu mungkin secara bertahap akan diperhatikan sebagai sesuatu yang normal bagi semua orang, dan dengan demikian tetap berada dalam masyarakat selamanya. Inilah sebabnya Bai Ruyu tidak memberikan kelonggaran apapun sampai kematiannya. Ketika Guchen mendengar kata-katanya, dia sangat merasakan bahwa ada keadilan yang luar biasa pada sosok imut ini. Zhang Bao, menurutmu apakah barang selundupan itu akan muncul di Jiangsu? Zhang Bao, yang duduk di barisan depan, tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan terkekeh ketika mendengar ini. Sial, Nona Bai, saya bisa menjamin apapun. Belum lagi barang selundupan di Jiangsu, bahkan kasino pun bersih. Anda bisa datang dan memeriksanya sesuka hati. Ini bukan bualan Zhang Bao. Diperkirakan banyak kota di selatan yang terbersih dalam hal ini. Yang paling kuat untuk diakhiri mungkin tidak sebaik Jiangsu. Ambil contoh Aurus Hill, mereka mungkin tidak seketat Jiangsu dalam menyelidiki aspek ini. Begitu ada petunjuk mengenai hal ini, atau jika seseorang secara diam-diam menjual barang selundupan ini di KTV Jiangsu, kasino, dan beberapa tempat hiburan, Guchen akan langsung menghubungi keluarga Jiang untuk menggunakan kekuasaan resmi untuk mengambil tindakan. Jika Anda menghadapi orang besar yang tidak bisa digerakkan, maka Guchen berani menggunakan kekuatan militer untuk menyelidiki masalah tersebut. Jika pejabat tersebut tidak dapat diandalkan, siapkan saja orang-orang dengan senjata dan peluru tajam. Bahkan Bai Ruyu pun tidak berani bermain dengannya seperti ini, kan? Lagi pula, siapa yang bisa memobilisasi militer? Tapi Guchen bisa melakukannya. Dengan statusnya sebagai komandan harimau dan posisi Murong Waner di militer, saat dia mengatakannya, seluruh pasukan akan keluar dengan senjata dan amunisi lengkap yang siap untuk berperang.
Saya harus mengatakan bahwa Gu Chen memang jauh lebih tangguh daripada Tuan Yang ketika dia memimpin Jiangsu. Yang satu takut pada segalanya, sementara yang lain tidak takut pada apapun. Benarkah? Kalau begitu aku harus menyelidikinya secara pribadi jika aku punya kesempatan. Gu Chen duduk di sampingnya dan hanya mengangkat bahu, kami selalu di sini. Segera, mobil perlahan melaju ke Yuhua Tai Villa. Zhang Bao memarkir mobilnya di luar pintu, menarik rem tangan, dan kemudian berbisik, Tuan Gu, ada sesuatu yang saya tidak tahu harus mengatakannya atau tidak. Kalau begitu jangan katakan itu. Setelah mengatakan itu, Gu Chen membawa Bai Ruyu langsung keluar dari mobil. Melihat dia meninggalkan mobil, Zhang Bao juga berkata dengan senyuman tak berdaya, bagaimana kamu bisa mencegah begitu banyak wanita berkelahi? Sungguh hal yang aneh. Biarkan Bai Ruyu mengikutinya kembali berencana melakukan sesuatu padanya. Tidak. Alasan utamanya adalah dia takut orang-orang dari masyarakat Brahma akan menimbulkan masalah lagi di Jiangsu. Bukankah pria botak itu mengatakan itu sebelumnya? Orang-orang dari organisasi mereka telah menyusup ke Jiangsu, dan Bai Ruyu telah mengeluarkan banyak master, tetapi kebanyakan dari mereka pada akhirnya hampir mati. Daripada Gu Chen mengirim orang untuk melindunginya, lebih baik membiarkannya tinggal di rumahnya sendiri. Perlindungan terkuat adalah perlindungan pribadi Gu Chen. Selain hal ini, jika sesuatu terjadi pada Bai Ruyu, bagaimana bisnisnya akan berkembang? Bukanlah tugas yang mudah untuk mengembangkan pasar suatu provinsi secara penuh. Sejauh ini, satu-satunya provinsi yang benar-benar berkembang adalah Provinsi Barat Daya. Sejauh menyangkut wilayahnya sendiri, Gu Chen membutuhkan waktu 3 bulan untuk memuluskan pasar sepenuhnya. Sedangkan untuk kota-kota provinsi lainnya, hanya dapat dikatakan bahwa bisnis bahan obatnya telah membuka cabang di suatu tempat, tetapi itu tidak berarti demikian provinsi ini telah membuka cabang di tempat lain. Itu hanyalah puncak gunung es, dan bahkan belum masuk ke pusat ekonomi kota provinsi lainnya. Tidak masalah jika tempat lain tidak dapat dikembangkan, tetapi di tanah kaya Jiangnan, Gu Chen pasti akan makan potongan lemak ini. Saat aku benar-benar mengantuk, seseorang membawakanku bantal. Seperti yang dikatakan Qiu Yu, itu adalah hadiah yang luar biasa. Bai Ruyu telah melarikan diri begitu lama, dan tidak ada yang bisa membantunya, atau mereka tidak akan membiarkan dia langsung pergi ke Jiangsu. Jika Anda menyenangkan wanita ini dan memenangkan pasar di Jiangnan, tidak mengherankan jika omset agen selatan akan melebihi omset keluarga Ye sendiri di masa depan. Setelah berjalan ke dalam villa, Bai Ruyu melihat ke halaman dan menemukan bahwa halamannya sangat sepi. Lingkungannya bagus. Cukup enak. Gu Chen berjalan di sampingnya dan tersenyum ringan, jangan terlalu banyak berpikir. Saya membawa Anda ke sini hari ini semata-mata demi keselamatan Anda. Saya akan menghubungi orang-orang di kota Aurus Hill sesegera mungkin besok pagi. Hubungi mereka dan orang akan dikirim untuk menjemputmu ketika waktunya tiba. Dia meraih kera bajunya dan tersenyum ringan. Apakah kamu tidak mampu menurunkan berat badan? Gu Chen dengan cepat mundur beberapa langkah, melambaikan tangannya dan tersenyum. Ibu Zhang Wuji benar, wanita cantik adalah yang terbaik dalam berbohong. Bahaya yang bisa kamu lihat tidak menakutkan, tapi yang tidak bisa kamu lihat adalah bahaya yang sangat menakutkan. Hahaha, adik yang luar biasa. Setelah mengatakan itu, Bai Ruyu berjalan menuju pintu villa. Adik laki-laki. Mengapa ini terdengar agak aneh? Kenapa dia adik laki-lakinya? Apakah kamu berbicara tentang usia? Gu Chen mengikutinya dan bertanya dengan curiga. Bai Ruyu melihat ke atas dan ke bawah, bagaimana jika aku bisa melihatnya? Tidak mungkin bahkan dengan usiamu. Apakah kamu sudah dewasa? Dari pakaian dan penampilan, jika Anda mengatakan dia masih di sekolah menengah, Gu Chen tidak akan meragukannya. Sebaliknya, wanita seperti Murong Yi, yang memiliki image sebagai kakak perempuan kerajaan dan memiliki aura tersendiri, agak sulit ditebak usianya. Kebanyakan orang akan menebak bahwa usia sebenarnya dia lebih tua, tetapi bagi seseorang dengan penampilan Bai Ruyu, mereka pada dasarnya akan menebak bahwa dia lebih muda berdasarkan usia sebenarnya. Meskipun Gu Chen tahu bahwa dia terlihat seperti berusia lebih dari 16 atau 17 tahun, sebaliknya dia akan menjadi terkenal. Pada saat itu, dia tidak mungkin baru berusia 10 tahun, kan? Seorang anak berusia 10 tahun, tidak peduli betapa berbakatnya dia, tidak dapat mempengaruhi seluruh perekonomian selatan. Kakak sudah berumur 25. Bocah kecil. Bai Ruyu melompat ke pintu rumah. Melihat sosoknya, dahi Gu Chen ditutupi dengan garis-garis hitam. Bagaimana dia terlihat seperti anak kecil padahal berusia 25 tahun? Umurmu terlihat 15 tahun. Apa aku anak nakal? Gu Chen berkata dengan ekspresi tak berdaya. Lalu dia berjalan dan membuka pintu. Seperti yang diharapkan, tidak ada gadis yang tertidur. Karena Gu Chen tidak kembali hari ini, Bai Ruohan pasti tidak bisa tidur sendirian.
Dia sudah meminum 2 pil berturut-turut, tetapi semua orang takut sesuatu akan terjadi padanya, jadi mereka harus menyalakan penghangat ruangan di dalam ruang tamu untuk menemaninya. Bai Ying, gadis ini, sedikit berperasaan dan memeluk Bai Ruohan dan tertidur, sementara yang lain juga mengantuk dan terus berkelahi dengan kelopak mata mereka. Akhirnya, mereka mendengar pintu terbuka, tetapi sebelum semua orang bisa bahagia, mereka menemukan bahwa bukan hanya Gu Chen yang datang kali ini, tapi ada seorang wanita aneh. Apakah kamu? Lin Xiyu bertanya dengan curiga. Ling Meixue akhirnya menjadi sedikit marah. Bisakah pria ini melakukan sesuatu yang serius sepanjang hari? Han Han hampir mati kedinginan menunggu di rumah. Hebatnya, kamu telah membawa kembali wanita lain. Bai Ruyu masuk ke rumah, memandangi gadis-gadis yang duduk di atas sofa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kembali ke arah Gu Chen, berkedip dan terkekeh, cukup menyenangkan. Tidak, dengarkan. Tidak, ini penjelasannya. Gu Chen tiba-tiba memikirkan sesuatu lagi, dan kemudian dia bereaksi, itu tidak benar. Mengapa aku perlu menjelaskannya? Tidak. Siapa dia? Mengapa aku perlu menjelaskan hal ini padanya? Gu Chen memberitahu semua orang apa yang terjadi dengan cara yang paling sederhana. Singkatnya, dia melakukan sesuatu. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan, Bai Ruyu hanya bisa tinggal di rumah malam ini. Halo, namaku Bai Ruyu, panggil saja aku Yuyu. Dia berjalan maju perlahan, meletakkan tas yang dibawanya di atas meja dan berkata dengan lembut. Semua orang hanya bertanya-tanya, kenapa ada gadis lain bernama Bai? Apakah Gu Chen mencoba menangkap keluarga Bai? Tunggu. Sang Guan Ying dan Lin Xiyu tiba-tiba berseru. Wajar jika mereka berdua pernah mendengar nama ini. Keluarga Lin dianggap sebagai keluarga terkenal di kota Sichuan. Mereka tumbuh besar dan telah mendengar nama ini sejak mereka masih remaja, dan itu seperti guntur di telinga mereka. Belum lagi Sang Guan Ying, keluarganya telah berbisnis selama beberapa generasi, dan jika Anda belum pernah mendengar nama Bai Ruyu yang agung dan menawan, maka Anda telah hidup sia-sia selama bertahun-tahun. Dan dia pernah menjadi incaran banyak wanita. Apakah kamu, Bai Ruyu? Mereka berdua menatapnya lagi dan berseru. Bai Ruyu mengangguk sedikit dan melirik ke arah Gu Chen, lalu berbalik dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu mengenalku? Kamu tidak hanya mengenalku, aku hanyalah seorang idola. Dia tertegun sejenak. Bukankah kita baru saja berbagi kebencian yang sama? Mengapa kamu menjadi idola lagi? Apa yang terjadi? Kalian pacar kecil sepertinya, sangat terkejut. Bai Ruyu berbalik untuk melihatnya dan berkata. Gu Chen juga menepuk keningnya, itu akan mengejutkan semua orang, oke. Mereka hanya mendengar nama Bai Ruyu sebelumnya, tapi kali ini mereka benar-benar bertemu dengan orang aslinya, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Seorang wanita yang telah bertanggung jawab atas perekonomian selatan selama 7 atau 8 tahun tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Yang terpenting, dia harus menginap di sini malam ini. Bai Ruohan, yang sedang berbaring di sofa tampak sedikit kuyu, melihatnya mengambil inisiatif untuk berjalan ke arahnya. Dia mengangguk dan berbisik, halo, namaku Bai Ruohan. Melihat penampilannya yang lemah, Bai Ruyu mau tidak mau berkata dengan sedikit terkejut, aku tidak menyangka darah seperti ini benar-benar ada di dunia. Gu Chen, yang berdiri di belakangnya, juga meletakkan tangannya, bisakah kamu mengetahuinya secara sekilas? Bai Ruohan telah tidur dengannya begitu lama, tapi dia bahkan tidak tahu bahwa garis keturunannya begitu istimewa. Tapi sekilas Bai Ruyu bisa tahu, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa penglihatan wanita ini luar biasa. Saat kita bertemu pertama kali, aku belum menyiapkan hadiah apapun, tapi aku punya jimat di sini, yang bisa meringankan kondisimu. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia lebih besar dari cawan Petri, mencurahkan semua sumber daya berkualitas tinggi pada generasi berikutnya. Beberapa orang pernah bercanda bahwa garis keturunan dan feng semacam ini hanyalah alat yang diciptakan Tuhan untuk sesekali memperbaiki gen ketika dia menciptakan manusia. Meski bercanda, Anda juga bisa merasakan kasihan dengan garis keturunan ini. Bai Ruyu mengeluarkan jimat dari lengan bajunya dan menaruhnya di dada Bai Ruohan. Jimat itu berubah menjadi seberkas cahaya dan tertanam di dadanya. Semua orang tercengang, dan Gu Chen dengan cepat melangkah maju untuk melihatnya. Jimat yang tadi menempel di dada Bai Ruohan kini meleleh ke dalam tubuhnya. Jimat macam apa ini? Bai Ruyu melepaskan tangannya dan berkata sambil tersenyum, jimat hati merah. Itu bisa menjaga detak jantungnya tetap normal selama sebulan. Terbuat dari Biwo Ganoderma lucidum. Pilnya masih berfungsi, kata Gu Chen dengan ekspresi terkejut. Dia hanya mengangguk sedikit, jimat ini diberikan kepadaku oleh guruku. Ini mengandung kekuatan tak terbatas, tetapi hanya bisa stabil selama sebulan. Saat ini, tidak ada pengobatan khusus untuk garis keturunan ini, tetapi Anda harus memperhatikan.
Garis keturunan seperti ini adalah favorit keluarga Tao. Ketika dia mendengar kata-katanya, dia teringat pada biksu berjubah hitam yang ingin merebut Bai Ruohan. Dia mungkin menyukai garis keturunan Dan Feng. Anak-anak yang lahir dari garis keturunan ini pasti akan menjadi murid yang paling membanggakan. Banyak sekte tersembunyi merasa bahwa sekte mereka tidak memiliki bakat selama 100 tahun, dan mereka sangat membutuhkan pemuda yang kuat untuk membuat nama mereka terkenal dan memperkuat sekte tersebut. Oleh karena itu, mereka akan mencari seorang gadis dengan garis keturunan Dan Feng, membawa mereka kembali untuk dinikahi sang kepala, dan melahirkan seorang anak laki-laki yang bisa langsung menjadi tuan muda. Mereka yang bisa menjadi master harus memiliki skill yang mendalam dan bakat yang luar biasa. Ditambah dengan berkah dari garis keturunan Dan Feng, anak-anak yang mereka lahirkan pasti akan menjadi pejuang bawaan, termasuk yang terbaik di antara manusia. Sekarang masyarakat teknologi telah hadir, kehidupan sekte terpencil tidaklah mudah. Tidak semua orang ingin tinggal di pegunungan untuk memupuk keabadian. Siapa yang tidak ingin keluar gunung untuk melihat kota metropolitan modern? Banyak sekte berusia ribuan tahun yang kosong di dalamnya, apalagi kita bicara tentang beberapa sekte yang tidak diketahui. Kecuali generasi tua yang masih bertahan, kekuatan baru semakin berkurang. Banyak sekte yang sangat perlu menemukan garis keturunan Dan Feng dan mengembangkan kejeniusan kuno sesegera mungkin. Akan ada banyak sekali anak muda yang datang untuk bergabung di masa depan. Aku tahu. Gu Chen mengangguk dan berkata dengan lembut, ini sudah larut, tidurlah lebih awal. Kamu bisa tinggal di kamar ini malam ini. Itu kamar saudari Dongqing, apakah kamu tidak takut dimarahi? Dia berkata beberapa hari yang lalu bahwa dia tidak akan mengizinkanmu membiarkan wanita lain tidur di kamarnya. Dia akan datang ke Jiangsu dalam beberapa hari. Dan dia memberi uang sewa. Ada apa dengan orang ini? Dia tidak ada di Jiangsu. Gu Chen berkata dengan ekspresi terdiam. Seluruh villa sangat besar, dan semua kamar pada dasarnya penuh. Hanya kamar Ye Dongqing yang masih kosong. Bai Ruyu hanya tersenyum ringan dan berkata, tidak masalah, saudari Han dan aku akan tidur bersama. Ah, ini membuat jantung Bai Ruohan berdetak kencang. Jika dia tidur dengannya, bukankah itu berarti begitu dia tidak akan bisa menyelinap ke kamar Gu Chen? Selain itu, dia juga memberinya jimat hati merah, yang akan membuatnya aman selama sebulan. Mungkinkah dia tidak bisa menyelinap ke kamarnya selama sebulan? Ling Meixue terbatuk sedikit di samping dan berkata, tidak apa-apa. Ayo tidur sebentar dan tunggu sampai subuh besok pagi. Oke. Bai Ruohan hanya menundukkan kepalanya tanpa daya dan berkata, kalau begitu ayo kita tidur lebih awal. Gu Chen juga melepas mantelnya dan melemparkannya ke sofa, bersiap untuk kembali ke kamar untuk mandi dan tidur. Tuan muda Gu bisa melindungiku di sini, kan? Bai Ruyu menoleh untuk melihatnya dan tersenyum ringan. Gu Chen melambaikan tangannya, jika saya tidak memiliki kemampuan ini di Jiangsu, maka seharusnya tidak ada seorang pun di seluruh selatan yang dapat melindungi Nona Bai. Yah, itu gila. Kalau begitu, selamat malam. Lalu dia mengikuti Bai Ruohan ke atas. Setelah dia pergi, Sang Guanyin berjalan perlahan, kamu tidak akan membiarkan dia tinggal di sini untuk waktu yang lama, kan? Kenapa? Takut dia mempengaruhi status Anda. Gu Chen berkata sambil tersenyum bercanda. Kamu akan mati. Sang Guanyin mencubit Gu Chen dengan keras dan berkata dengan marah, kamu sangat baik, bahkan membuat Bai Ruyu tertipu olehmu. Jangan bicara tentang berbohong. Jika bukan karena aku malam ini, nyawa kecilnya akan hilang. Gu Chen juga menjelaskan masalah ini dengan singkat, jika tidak, mereka akan tetap mengira dia sengaja berhubungan dengan Bai Ruyu. Orang-orang dari masyarakat Brahma mungkin masih ada di mana-mana di luar. Dia tidak bisa tidur terlalu banyak malam ini saat masyarakat Brahma mencari keberadaan Bai Ruyu. Dia juga mendengar dari Qiu Yue bahwa beberapa keluarga dibunuh secara langsung ketika membantu Bai Ruyu. Inilah mengapa Gu Chen tidak meninggalkan satupun dari mereka. Larut malam. Gu Chen sedang berbaring di tempat tidur dan tidur nyenyak. Segera, matanya tiba-tiba terbuka, dan dia bisa melihat sosok-sosok berserakan di luar jendela, dan angin bertiup kencang melalui jendela. Ada lebih dari selusin orang berpakaian hitam di luar pintu. Beberapa orang bawa sember bensin dan menuangkannya ke tanah. Tidak hanya itu, halaman rumput di halaman juga harus dipenuhi bensin. Seorang pria berbaju hitam memerintahkan yang lain dan berkata dengan suara yang dalam. Masing-masing dari mereka berpakaian hitam, dan lampu jalan di sekitar mereka semuanya telah dirusak. Mereka hanya bisa melihat dengan cahaya bulan yang lemah, dan dengan cuaca yang begitu dingin, bahkan jika seseorang mendengar suara itu, mereka tidak akan mau bangun untuk memeriksanya. Diperkirakan sekelompok orang ini juga mengetahui bahwa Bai Ruyu ada di dalam villa, dan masing-masing dari mereka memiliki 1 tong bensin. Mereka berencana untuk membakar Gu Chen hidup-hidup di sini, dan kemudian membawa Bai Ruyu pergi. Pintu,
atap, dan dinding semuanya dipenuhi bensin timbal tidak hanya menuangkan bensin. Mereka juga menanam bom di sekelilingnya dan meregangkan sumbunya dalam waktu yang sangat lama. Ketika area sekitar mulai terbakar, api dapat mengikuti sumbu tersebut dan meledakkan rumah. Pria berbaju hitam itu menundukkan kepalanya lagi dan mengubur bom di tepi petak bunga di depan pintu. Hei, di mana senterku? Saat pria itu sedang menyentuh punggungnya, tiba-tiba seseorang menyerahkan senter dari belakang. Kamu mau ini? Ah, ya. Terima kasih. Tapi ketika pria berbaju hitam meneruskan mengubur bom, seluruh tubuhnya langsung gemetar. Dia berbalik dan melihat Gu Chen dengan tangan di saku, menatapnya. Kubur. Terus kubur itu. Gu Chen mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya, menarik napas dalam-dalam dan tersenyum ringan. Ketika dia melihat itu adalah Gu Chen, pria berbaju hitam itu sangat ketakutan hingga dia mulai gemetar. Kenapa kamu? Dia melirik ke belakang Gu Chen. Halaman sudah penuh dengan orang. Adapun pria berbaju hitam lainnya, mereka semua memiliki satu pisau di leher mereka. Kenapa kamu tidak bersuara? Pria berbaju hitam itu berkata dengan sedikit gemetar. Tidak ada suara yang terdengar. Gu Chen hanya memimpin orang-orang mengepung mereka semua. Mereka memanggilku Raja Istana Neraka. Menurutmu aku ini manusia atau hantu? Gu Chen dengan ringan menggaruk keningnya dan tersenyum ringan. Detik berikutnya. Bang! Dia meninju pria berbaju hitam tepat di perut, dan pria itu terbang ke atas dan menghantam langit-langit. Gu Chen mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Jiang Xingchun dan berkata sambil tersenyum, Paman Jiang, saya mendengar bahwa kinerja Anda tidak bagus akhir-akhir ini. Bagaimana kalau memberi Anda sesuatu? Kantor polisi Jiangsu. Di penghujung tahun, banyak pencapaian yang tidak memenuhi standar, terutama karena keamanan publik di Jiangsu sangat baik sehingga Zhang Bao hampir menyelesaikan pekerjaannya. Akibatnya, tidak ada seorang pencuri pun yang tertangkap di jalan. Zhang Bao memimpin sekelompok bawahannya, yang melakukan hal-hal baik sambil menetapkan aturan untuk saudara-saudaranya. Jika setiap orang berperilaku aman dan tertib, pelanggaran hukum dan disiplin tentu akan lebih sedikit, dan tidak ada yang akan memanggil polisi. Zhang Bao menyadari bahwa hari-hari pertempuran dan pembunuhan tampaknya tidak menguntungkan dibandingkan menjalani kehidupan yang damai sekarang. Dalam hal ini, siapa yang ingin kembali ke kehidupan sebelumnya dengan menjilat darah dari ujung pisau? Setelah beberapa saat, beberapa mobil polisi berkumpul di luar, dan pasukan khusus diberangkatkan. Tapi hanya ada satu hal yang dilakukan Jiang Xingchun dengan sangat baik, dia mematikan suara semua mobil polisi. Lagi pula, ini sudah lewat jam 2 pagi dan dia tidak ingin mengganggu penduduk sekitar. Gu Chen juga meminta orang-orang untuk meletakkan semua tempat penuangan bensin, menaburkan bubuk kering untuk mengisolasinya, lalu membilasnya dengan air, dan berubah menjadi adonan. Keesokan harinya, dini hari. Bai Ruyu bangun pagi-pagi. Dia bersandar di pagar di lantai 2 mengenakan piyama Bai Ruohan. Dia melihat ke arah Gu Chen yang sedang memasak di dapur dan tersenyum ringan, ada bau bensin yang menyengat. Sepertinya beberapa orang datang ke pintu semalam. Ini adalah tidur malam paling damai yang dia rasakan selama seminggu. Sudah kubilang, jika aku tidak bisa melindungimu, tidak ada seorang pun di selatan yang bisa melindungimu. Kata Gu Chen dengan nada tenang sambil mengenakan celemek. Ini benar-benar hal paling gila yang diucapkan dengan nada paling tenang. Siapa sangka Raja Barat Daya, yang dihormati oleh semua orang di luar, justru mengenakan celemek di rumah dan melakukan pekerjaan yang tidak disukai banyak pria dan dianggap memalukan. Mungkin justru karena inilah Gu Chen ditakdirkan menjadi orang yang tidak biasa. Aku tidak menyangka pria yang begitu mendominasi di luar akan mengenakan celemek dan memasak di rumah. Bai Ruyu berjalan dari lantai 2 dan berkata sambil tersenyum. Gu Chen terus menggoreng steak dengan punggung menghadapnya, dan menggelengkan kepalanya dan berkata, hidup yang kurindukan bukanlah hidup dalam kekayaan dan kekuasaan, tetapi sarapan biasa bersama mereka setiap pagi. Setelah itu, dia membunyikan bel yang dipasang di dapur. Setelah beberapa saat, terdengar pintu setiap kamar dibuka. Mau makan steak lada hitam dengan keju dan bacon hari ini? Bai Ying meluncur menuruni pagar dan bergegas ke dapur. Kehidupan sederhana dan biasa-biasa saja adalah dambaan banyak orang, seperti Bai Ruyu. Sudah lama sekali dia tidak duduk di kursi dan sarapan dengan tenang seperti ini, dan dulu ada yang membuatnya sendiri. Demi menghemat waktu sarapan untuk mengurus pekerjaan, dia merubah pola makannya dari 3 kali sehari. Sudah 2 tahun sejak dia makan 2 kali sehari. Saudari Yu, kenapa kamu tidak makan? Bai Ruohan bertanya pelan dari samping. Tapi Bai Ruyu menggelengkan kepalanya sedikit, aku tidak punya kebiasaan sarapan sebelumnya, jadi aku tidak bisa memakannya sedikit pun. Sayang sekali jika tidak memakannya. Gu Chen melihatnya dia tersenyum ringan dan berkata, selain itu, saya akan melunasinya.
Bantuan ini tentang membereskan urusan keluarga Shen di Yuzu terakhir kali. Sang Guanying juga mengangguk penuh pengertian. Dia juga khawatir jika Bai Ruyu tiba-tiba memutus pusat ekonomi Jiangsu, maka Gu Chen tidak akan bisa tumbuh lebih besar. Tidak mungkin volume pasar mencapai penjualan bulanan puluhan miliar. Untuk bisa berkembang hingga saat ini, dibutuhkan waktu, tempat, dan orang yang tepat, dan itu sangat diperlukan. Selama Bai Ruyu melakukan sedikit gerakan pada saat itu, fondasi Gu Chen di Jiangsu dapat dihancurkan dalam satu gerakan. Pengerjaannya bagus. Dia menundukkan kepalanya, memotong daging sapi, memasukkannya ke dalam mulutnya dan tersenyum ringan. Saya punya ide. Sebelum saya kembali, bagaimana kalau saya melihat tempat di mana bahan obat Anda diproses? Ya. Apakah itu perlu? Kata Gu Chen setelah makan sepotong daging. Kecuali jika Anda tidak ingin mengembangkan bisnis Anda ke wilayah Jiangnan. Ini hampir membuat Gu Chen memuntahkan susu kedelai karena kegirangan. Dia memang bukan wanita biasa. Beberapa kata belum terucap, namun diperkirakan itulah alasan Bai Ruyu lari ke Jiangsu mempertaruhkan semua hidupnya adalah untuk menyimpulkan bahwa Gu Chen pasti akan membantunya. Sejauh ini, orang yang dia lihat yang memiliki kemampuan terbaik untuk mempersiapkan hari hujan adalah Qi Uyu. Tapi Qi Uyu seharusnya sedikit lebih rendah di depan Bai Ruyu. Sore hari, Gu Chen membawanya berkeliling pangkalan bahan obat Jiangsu. Bai Ruyu pergi ke lokasi untuk melihat bagaimana bahan obat diproses, diekstraksi, dan dimurnikan. Akhirnya, sebelum dia pergi dan naik pesawat pada malam hari, dia menandatangani kontrak untuknya. Dokumen bea cukai untuk wilayah Jiangnan. Dengan ini, setara dengan tanah Jiangnan yang memberi lampu hijau kepada Gu Chen untuk mengembangkan bisnis bahan obatnya. Saat mengucapkan selamat tinggal, Gu Chen dan Qi Yue pergi bersama. Setelah sampai di gerbang tiket, keduanya berhenti. Tuan Muda Gu, apakah kamu puas dengan hadiah yang kuberikan padamu kali ini? Qi Yu memegang tangannya dan tersenyum ringan. Gu Chen melirik kontrak di tangannya, mengangkat kepalanya untuk melihatnya dan berkata dengan heran, siapa kamu? Mengapa intelijen yang kamu kumpulkan begitu akurat? Jika bukan karena Qi Yue, dia tidak akan telah mengetahui bahwa Bai Ruyu telah tiba di pinggiran kota Jiangsu. Jika dia tidak memperingatkannya, Bai Ruyu mungkin ditangkap kali ini, dan Gu Chen akan kehilangan kesempatan untuk memasuki Jiangnan selamanya. Karena bertekad akan keluar untuk membantu Bai Ruyu, namun jika tidak, Bai Ruyu akan disambut dengan serangan dan ambisi gila setelahnya. Jangankan mengembangkan bisnis di selatan sungai Yangtze, apakah industri Jiangsu dapat dilestarikan adalah soal lain. Dulu dia mengira wanita ini tidak sederhana. Mungkin saja setiap perkataan yang dia ucapkan sejak awal adalah salah, tapi dia tidak bisa mengetahui detail apapun tentangnya. Hal ini membuat Gu Chen merasa sangat tidak nyaman, sama seperti orang lain tidak bisa. Itu sama dengan detailnya. Penampilan setiap orang adalah takdir dan memiliki misi sejarah. Kamu tidak bisa bertemu mereka begitu saja. Qi Yu mengangkat kepalanya dengan penuh arti dan menghela nafas, kamu akan mengerti di masa depan, setidaknya. Kamu dapat memahami, aku bukan musuhmu. Kata-kata ini membuat Gu Chen mengerutkan kening. Keberadaan Qi Yue seperti serangga. Sekarang dia memiliki kendali atas semua pengaturan di pihak Gu Chen. Jika dia mengkhianatinya di masa depan, Gu Chen pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Tidak mungkin untuk mencegahnya. Dalam hal kemampuan Qi Yu, Gu Chen tidak bisa lagi hidup tanpanya. Jika dia benar-benar pergi, kondisi Jiangsu setidaknya akan kacau dalam waktu singkat. Meskipun Gu Chen berpikir dia memiliki kemampuan yang luar biasa, tetapi dia berspesialisasi dalam keterampilan, dia sebenarnya tidak pandai dalam manajemen. Dia bahkan tidak mengetahui banyak hal secara detail seperti yang diketahui Qi Yue, dan dia juga memilikinya untuk menjaga Jiangsu. Dan hubungan dengan kota Nishikawa. Ini bukanlah tugas yang mudah. Bahkan jika dia sedang mencari seseorang untuk menggantikan Qi Yue, setidaknya untuk saat ini, dia belum melihat siapapun yang dapat menggantikan posisi Qi Yue. Gu Chen sudah lama mempunyai perasaan bahwa apa yang wanita ini katakan padanya sejak awal mungkin salah, dan ayah baptis Zhu Mingdian yang datang ke rumahnya beberapa waktu lalu mungkin nyata. Tetapi apakah dia masih meragukan hal ini ketika dia dan Qi Yue bertindak untuk Gu Chen? Setelah hidup begitu lama dan bertemu begitu banyak wanita, Qi Yu adalah yang paling tidak bisa dipahami olehnya, bahkan lebih misterius dari Murong Yi dan Bai Ruyu. Dan dia merasa bahwa dengan kemampuan Qi Yu, tidak akan menjadi masalah untuk menggantikan Murong Yi atau Bai Ruyu. Namun, latar belakangnya mungkin tidak begitu menonjol seperti keduanya, namun dari segi kemampuannya, wanita ini mungkin tidak lebih buruk dari dua dari mereka. Gu Chen benar-benar tidak tahu apakah harus senang atau sedih memiliki orang yang luar biasa di sisinya. Konon kesuksesan seorang pria tidak lepas dari seorang wanita, namun wanita setingkat Qi Yu membuatnya merasa sedikit tidak bisa menahan diri. Kamu mungkin bukan musuhku sekarang,
tapi bagaimana aku bisa menjamin bahwa kamu tidak akan menjadi musuhku di masa depan? Gu Chen memegang tangannya dan tersenyum ringan, dengan tatapan mematikan di matanya, mungkin kamu tidak ingin menjadi musuhku. Tetapi kamu pasti memiliki kekuatan untuk menjadi musuhku, dan kamu masih musuh yang kuat. Sama seperti ketika Liu Bang berjuang untuk menguasai Tiongkok, Han Xin hanya suka berperang dan tidak pernah berpikir untuk mengkhianatinya, tapi setelah berdirinya dinasti Han, Han Xin lah yang pertama dibunuh. Mengapa? Memiliki prestasi besar dan mengejutkan sang master adalah satu hal. Alasan terpentingnya bukanlah karena Han Xin benar-benar ingin memberontak melawannya, tetapi karena orang ini memiliki kemampuan untuk memberontak kapanpun dia mau. Sama seperti Qiu Yue, mungkin dia tidak akan mengkhianati Gu Chen sekarang, tapi begitu dia melakukannya, dia benar-benar bisa bereaksi. Dia mungkin tidak tahu bagaimana dia mati di tangan wanita ini di masa depan. Kenapa? Kamu tidak akan memiliki niat membunuh seperti itu terhadap wanita lemah ini, kan? Qiu Yu tidak takut sama sekali. Dia perlahan berbalik dalam Chongsam dan berkata sambil tersenyum, sudah kubilang, apa yang kuinginkan bukan hanya uang, ada beberapa hal yang orang lain tidak bisa berikan padaku. Untuk saat ini, hanya kamu yang bisa memberi itu padaku. Jika kamu tidak menginginkan uang, kamu menginginkan kekuasaan dan ketenaran. Mungkin Qiu Yu hanya ingin mendapat kesempatan untuk meninggalkan namanya dalam sejarah, seperti pejabat wanita terkenal yang mendampingi Wu Zetian saat itu, Sang Guan Waner. Tak perlu dikatakan lagi, Wu Zetian menjadi generasi permaisuri dan namanya telah lama diabadikan dalam sejarah. Namun, di antara sekian banyak orang di sekitarnya, satu-satunya orang yang benar-benar meninggalkan rekor dalam sejarah adalah Sang Guan Waner. Gu Chen juga berbalik dan menatapnya dan terkekeh, saya tidak bisa menahannya. Saya bisa melakukan apa saja dengan orang lain, tetapi Anda adalah satu-satunya yang harus saya waspadai. Siapa yang tahu jika Anda hanya ingin meninggalkan nama dalam sejarah, atau jika Anda ingin meniru Wu Zetian. Wanita ini sangat licik sehingga membuatnya sedikit takut. Jika dia benar-benar meniru Wu Zetian, maka Gu Chen akan dibunuh di masa depan, dan kemudian dia akan mengambil alih kekuasaan untuk mengendalikan kekuatan yang telah dibangun Gu Chen. Tuan Muda Gu terlalu khawatir. Saya masih tahu dengan jelas siapa raja dan siapa menterinya. Saya hanyalah eskalator untuk Anda naiki. Qiu Yi berbalik, hendak pergi, tetapi setelah berbalik, Gu Chen tidak tahu dia mengucapkan sepatah kata. Aku berhutang budi pada keluargamu. Kenapa aku datang untuk menyakitimu? Dalam beberapa hari berikutnya, semuanya berjalan lancar. Gu Chen juga menemani Chen Yue untuk memperluas bisnis Jiangsu, dan mereka juga pergi ke Kabupaten Huaiyang untuk mengunjungi stasiun pemindahan bahan obat tempat Guan Xin berada. Setelah membuka saluran ke Jiangnan, selama bisnisnya berkembang di sana, uang yang diperoleh Provinsi Jiangnan saja setiap tahun mungkin sama dengan jumlah Provinsi Barat Daya dan beberapa provinsi lainnya. Secara total, menyalip keluarga Ye di utara bukanlah masalah sama sekali. Situasi di masa depan mungkin Gu Chen melakukan bisnis di bawah bendera keluarga Ye, tetapi bisnisnya jauh lebih besar daripada bisnis keluarga Ye. Keluarga Shen di Hangzhou bahkan lebih terdiam. Mereka belum mendapatkan kembali wajah mereka. Tapi sekarang hal itu membuat kekuatan Gu Chen semakin kuat. Awalnya, keluarga Shen masih mengerahkan kekuatan keluarga mereka sendiri untuk mencegah bisnis bahan obat Jiangsu memasuki provinsi Hangzhou, Jiangsu, dan Zhejiang. Namun sekeras apapun keluarga Shen berusaha, hasil akhirnya adalah mereka tidak dapat menghentikan Bai Ruyu setelah mengucapkan sepatah kata. Jika dia menjawab ya, maka tidak ada yang bisa menghentikannya. Hangzhou, keluarga Shen. Keluarga Shen dengan cemas melompat-lompat dalam beberapa hari terakhir. Ada konflik internal, dan dua kekuatan telah muncul. Di satu sisi, semua orang merasa bahwa mereka tidak bisa membiarkan Gu Chen membawa bisnis ke depan pintu mereka, jadi mereka harus terus mengandalkan koneksi mereka untuk terhubung dengan Bai Ruyu, dan mereka harus meyakinkannya. Jika tidak, jika kekuatan Gu Chen menjadi semakin besar di masa depan, keluarga mana di selatan yang masih bisa menekannya? Terlebih lagi, keluarga Cao dan keluarga Gu adalah musuh bebuyutan. Jika Gu Chen menjadi lebih besar, bukankah itu akan memperkuat kekuatan keluarga Gu di masa depan? Jika keluarga Cao menjadi sasaran di masa depan, keluarga Shen juga akan mengikutinya. Beberapa waktu lalu, keluarga Cao berpikiran pendek dan menyinggung keluarga yang tersembunyi. Butuh banyak usaha untuk memberikan hadiah dan orang, dan hampir habis setengah seumur hidup elit, inilah cara menangani masalah dengan baik. Sekarang mereka sedang memulihkan energinya. Keluarga Cao sedang memulihkan energinya. Bisakah keluarga Gu kembali saat ini? Oleh karena itu, pihak yang menentang masuknya bisnis bahan obat keluarga Gu ke Provinsi Jiangnan cukup meyakinkan, namun pihak lain juga mengatakan harus mengikuti tren tersebut. Sekarang bisnis bahan obat ini telah menjadi bisnis yang panas. Belum ada yang pernah mengembangkan bisnis bahan obat keluarga Ye di selatan sebelumnya, jadi tidak ada yang tahu betapa menguntungkannya hal ini.
Tapi sampai Gu Chen mengembangkan bisnis bahan obat di Jiangsu hingga setelahnya seluruh provinsi. Banyak orang telah mencium tren ekonomi masa depan, dan bisnis bahan obat jelas merupakan proyek yang dapat diinvestasikan. Jika proyek yang sangat menguntungkan tiba di depan pintu Anda dan Anda bahkan tidak tahu cara menghasilkan uang, bukankah Anda bodoh? Selain itu, setiap orang harus tahu betapa kaya dan banyak tanah Jiangnan. Begitu bisnis ini berkembang di sini, pendapatannya setidaknya bisa 2 kali lipat dari penjualan Gu Chen saat ini. Kakek, dengarkan aku. Jangan biarkan orang itu masuk. Kalau tidak, status keluarga Sen kita akan terancam di masa depan. Begitu dia membentuk garis di selatan, siapa lagi yang bisa menekannya di masa depan? Sen Lang berlutut di aula, bersujud kepada lelaki tua itu dan berkata. Bersambung.